Manapun boleh mengunggah, mempublikasikan terkait dengan kegiatan kita. Yang kita hadirkan di sini adalah para operator, ya, operator untuk PPDB di masing-masing satuan pendidikan. Tenang dong. 5.000. Kemudian yang diterima tidak ada 11.000. Kemanakah gerangan sisanya? Nanti kalau istilahnya ada zona 1, zona 2, nanti ditanyakan mana zona 3-nya, mana zona 4-nya. Jadi istilahnya adalah dalam zona dan luar zona. Kalau yang pilihan 1, so pasti harus dalam zona. Di sekolah itu kan pilihan 1, 2. Kalau dulu kan 1, 2 tingkatan, yang 1, 2 kan dikunci sesuai dengan zonasinya. Jadi tidak bisa keluar. Baru yang 3, 4 kan bebas. Pertanyaan 3, 4 turun, 5 turun. Berarti kalau ini, kalau zonasi berarti ada kemungkinan bisa tidak diterima siswa. Terima kasih ya untuk PPDB tahun ini bongkar total, bahkan bisa dikatakan 180 derajat. Karena dari sistem PPDB-nya saja, kalau tahun sebelumnya itu adalah menggunakan sistem modifikasi namanya. Sistem modifikasi itu dimana semua semua indikator tentang PPDB diramu menjadi satu, kemudian muncul satu NAP. Jadi ada nilai rapor, zonasi, nilai lingkungan, semuanya dijadikan satu, muncul satu NAP. Tetapi kalau sekarang kita tidak seperti itu. Kita menggunakan sebagaimana yang ada di Persesjen nomor 47, yang sebelumnya juga Permendikbud nomor 1 tahun 2021, itu sebetulnya juga sudah seperti itu. Cuman kalau di tahun ini ada regulasi yang benar-benar menjadi petunjuk teknis untuk pelaksanaan PPDB, yaitu Persesjen nomor 47 tahun 2023. Jadi Kota Semarang itu untuk PPDB-nya yang tahun ini adalah kalau SD itu ada 3 jalur, ada jalur zonasi, afirmasi, dan mutasi. Nah kalau yang jalur yang kedua, kalau zonasi jelas ya, dan untuk Kota Semarang itu di samping zonasi itu ada nilai lingkungan, itu yang barangkali menjadi kebijakan daerah yang tidak ada di tempat lain. Ya, ini kebijakan daerah ya, pemerintah daerah, karena kita ingin warga RT di sekitar sekolah yang menempel dengan sekolah itu adalah diterima di sekolah tersebut. Jadi kita kebijakannya untuk Kota Semarang seperti itu. Itu terkait dengan zonasi. Kemudian di afirmasi itu ada 2 kategori. Yang kategori pertama adalah inklusi. Jadi untuk inklusi kita prioritaskan. Jadi kalau memang kategori inklusi dijamin diterima. Walaupun di setiap sekolah kuotanya terbatas karena kita merujuk pada Perda, Perwal, dan Perkadinya Kota Semarang bahwa untuk daya tampung di setiap rombelnya itu adalah 1/10 dari jumlah siswa. Maka kita atur nanti untuk PPDB inklusinya, karena untuk PPDB inklusi 1 pintu di Dinas Pendidikan. Maka kalau satu sekolah ternyata overload terkait pendaftar siswa inklusi, jangan sampai ada kelebihan daya tampung untuk inklusi, maka akan kita arahkan ke sekolah lain yang masih memungkinkan untuk menerima siswa inklusi sesuai dengan aturan. Jadi 1/10 dari jumlah siswa. Jadi kalau jumlahnya 28, maka maksimal 3 siswa per rombelnya. Nah, begitu juga untuk SMP itu kan 32. Jadi 1/10-nya adalah 3 per rombelnya. Nah, itu kita atur seperti itu, dan PPDB inklusi kita sudah dibuka tanggal 1 Februari sampai dengan 26 Maret. Yang pengumumannya akan kita lakukan besok tanggal 10 ya, tanggal 10 Juni. Bahkan panjenengan mau rawuh juga enggak apa-apa. Jadi nanti di tanggal 10 Juni itu kita pengumuman ke calon PDPD ya, PDPD itu peserta didik penyandang disabilitas. Di pengumuman sekaligus kita memberi arahan apa dan bagaimana yang nantinya harus dilaksanakan. Itu kita undang semua orang tua untuk kita berikan pengarahan terkait dengan layanan PDPD ini. Ya, itu tanggal 10 jam 8:30 di Aula B. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.